Ya, oke. Mas Adit dan kawan-kawan, mungkin kita izin mulai dulu. Nanti teman-teman dari teknis mungkin menyesuaikan untuk YouTube-nya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang pertama untuk Mas Sinatria Aditya Tama sebagai narasumber kita pagi ini, kemudian juga semua partisipan, rekan-rekan dari Kantor Arkeologi Maluku dan juga dari lembaga-lembaga lain. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan Bincang Riset dan Inovasi mingguan yang kita laksanakan setiap hari Rabu oleh Kantor Arkeologi Maluku, dan saya izin memperkenalkan diri, saya Marlon Derimase dari Kantor Arkeologi Maluku, yang hari ini izin untuk menggantikan moderator kita, Manta Surbakti, yang biasanya setiap minggu hadir sebagai moderator, tapi karena alasan bahagia hari ini, baru kelahiran putra pertama, jadi tidak bisa bergabung dengan kita. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari kegiatan hari ini, dan untuk itu, pada kesempatan hari ini adalah perjumpaan yang ketiga dari rangkaian kegiatan Bincang Riset dan Inovasi yang kita laksanakan secara rutin, dan adalah kesempatan kedua dalam kaitan dengan seri riset arkeologi maritim. Minggu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan materi tentang tradisi maritim yang terancam punah di Maluku, dan pagi ini kita semua beruntung sekali karena mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan sharing dan materi dari Mas Sinatria Aditya Tama sebagai narasumber kita. Dan saya pikir saya tidak perlu banyak memperkenalkan beliau lagi karena sudah sangat dikenal oleh kita semua. Dan saat ini akrabnya dipanggil sebagai Mas Adit. Beliau merupakan kandidat PhD dari School of Humanities, Language and Social Science di Griffith University. Kemudian tetap aktif dalam berbagai kegiatan riset yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri. Publikasi internasionalnya sangat banyak, kita bisa lihat di mana-mana, dan saya juga beruntung pernah menjadi kolega sekaligus juga rekan di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ya Mas Adit ya. Dan banyak yang saya secara pribadi juga pelajari dari beliau. Nah, kesempatan pagi ini kita sama-sama akan mendengar paparan dari Mas Adit terkait dengan potensi riset arkeologi maritim yang ada di Maluku. Untuk itu, tanpa membuang waktu, dengan hormat kami mempersilakan Mas Adit untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Bang Marlon atas perkenalannya. Perkenalan lagi, nama saya Sinatria Aditya Tama. Sekarang statusnya mahasiswa lagi nih di Griffith University, dan dulu pernah jadi anak buahnya Pak Marlon di Puslitar Kenas untuk bantu di bidang kerjasama dan lainnya. Mungkin saya share screen dulu ya. Boleh saya dijadikan host mungkin Pak Marlon, untuk saya belum bisa share screen soalnya. Oke. Sudah ya, Om Adit ya? Iya, bisa. Oke. Oke, udah kelihatan. Ya, udah Om. Jadi sesuai yang Pak Marlon sudah sampaikan, memang pagi ini kita diskusi berbagi experience dan juga pengetahuan. Mungkin teman-teman di sekarang namanya apa ya? Maluku juga sekarang perlu di highlight atau mungkin perlu punchline-nya lebih tebal gitu supaya hasil kajiannya bisa lebih jelas gitu arahnya dan sebagainya. Dan sebetulnya dari dulu saya udah menginginkan memimpikan gitu ya, seperti untuk Balar Maluku itu jadi pusat kajian maritim sebetulnya gitu. Jadi
Ya, saya coba sharing pendapat saya apa yang kira-kira bisa dilakukan di Maluku dalam pendekatan kajian arkeologi maritim gitu. Nah, mungkin sebagai dasar supaya mungkin yang belum belum begitu tahu apa itu arkeologi maritim, dan memang di Indonesia itu sebetulnya untuk kajian arkeologi maritim sendiri masih sangat baru ya, bisa dikatakan ya. Karena baru berkembang sebetulnya itu di tahun 80-an gitu. Kalau dan itu pun juga sebetulnya dipicu dengan adanya kejadian penjarahan barang muatan kapal, atau dulu istilahnya BMKT gitu ya. Tapi sekarang kita sebutnya sebagai cagar budaya bawah air atau underwater cultural heritage. Nah, di situ setelah banyaknya penjarahan di Indonesia, mulai banyak ahli-ahli yang dikirim untuk melakukan pelatihan di luar negeri. Itu salah satunya ada di program dari SPAVA atau dan SPAVA dan UNESCO, itu dilakukan di Thailand gitu ya. Jadi arkeologi maritim itu sendiri adalah mempelajari interaksi manusia dengan air melalui tinggalan budayanya gitu ya. Dan orang juga suka tercampur dengan arkeologi bawah air. Jadi arkeologi maritim selalu identik dengan arkeologi bawah air, padahal sebetulnya tidak sesimpel itu gitu ya. Jadi kajiannya cukup luas gitu. Sedangkan arkeologi bawah air dulu memang identik dengan arkeologi maritim, tapi sesuai perkembangannya arkeologi bawah air juga memiliki kajian-kajian tertentu gitu ya. Karena tidak semua tinggalan budaya bawah air itu berhubungan dengan aktivitas kemaritiman gitu. Jadi ini suatu pengembangan gitu, dan sekarang ya dia menjadi ilmu tersendiri gitu. Jadi cabang dari ilmu arkeologi sendiri yang mengkaji data atau situs arkeologi yang berada di dalam air gitu. Jadi baik di laut, sungai, danau dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bisa lihat dari diagram kajian arkeologi maritim, itu sangat kompleks. Kita lihat lingkaran yang luar ini adalah khusus kajian arkeologi maritim. Lalu ada yang berhubungan dengan nautical arkeologi. Nautical arkeologi itu sebetulnya yang mempelajari tentang teknologi perkapalan shipbuilding kuno ya, shipbuilding ya, walaupun sekarang juga sampai teknologi perkapalan yang terbaru, paling tidak pasca Perang Dunia Kedua juga sekarang mulai banyak dibahas gitu ya. Dan ini arkeologi bawah air, memang dia memiliki area yang cukup luas gitu ya, arkeologi bawah air. Lalu ada yang C ini adalah kajian arkeologi maritim terestrial. Nah, arkeologi bawah air juga ada bidang yang di luar dari arkeologi maritim. Kita lihat yang F ini dia di luar dari kajian arkeologi maritim. F ini sekarang yang lagi berkembang adalah kajian submerged landscape archaeology atau lanskap yang tenggelam. Jadi sebuah daratan yang tadinya terbuka gitu ya, tapi karena perubahan iklim dan lain sebagainya dia jadi tenggelam sekarang, dan itu juga dikaji dalam arkeologi bawah air. Dan juga di Maluku mungkin atau banyak di Indonesia Timur banyak tinggalan arkeologi bawah air berupa pesawat gitu ya, pesawat tempur atau pesawat penumpang yang pernah jatuh ke air. Itu juga karena tidak berhubungan dengan arkeologi maritim, tapi dia dikaji dengan metode arkeologi bawah air yang berada di lingkar luar dari arkeologi maritim. Jadi sangat luas, dan arkeologi maritim ini tidak terbatas dengan periodisasi gitu. Jadi seorang arkeolog maritim itu bisa mengkaji dari masa prasejarah hingga masa modern gitu. Jadi tidak ada batasan yang tegas, oh harus ini kajian prasejarah, ini kajian sejarah dan kontemporer gitu ya. Tapi arkeologi maritim itu tidak terbatasi oleh periodisasi. Jadi sangat panjang kajiannya gitu. Nah,
Untuk memberi gambaran apa saja situs arkeologi maritim, ya sebentar. Itu jelas tinggalan arkeologi di bawah air dan lanskap yang tenggelam yang tadi saya sampaikan. Lalu tinggalan arkeologi di wilayah pesisir terestrial seperti pelabuhan, mercusuar, dan lain sebagainya. Lalu teknologi perkapalan itu bisa dilakukan dengan pendekatan arkeologi nautika ya. Lalu tinggalan arkeologi pertempuran di air itu juga menjadi kajian, yaitu naval arkeologi atau arkeologi naval atau militer, banyak dikaji kepada kapal-kapal Perang Dunia Kedua. Lalu budaya maritim pada lingkungan pesisir, sungai, dan danau itu melalui pendekatan lanskap kultur maritim. Jadi kita melihat budaya maritim itu dibawa ke lingkungan yang lebih dalam atau ke pedalaman kita. Makanya kita bisa lihat di daerah sungai ataupun di daerah danau mereka pembuatan teknologi ataupun culture maritimnya itu dibawa tidak hanya berhenti di pesisir tapi juga masuk ke pedalaman, dan bagaimana mereka mengeksplor lingkungan perairan ya itu bisa dilihat dari lanskap kultur maritim ini. Lalu data arkeologi lainnya menunjukkan interaksi manusia dengan air, seperti banyak sekarang di Indonesia juga wetland ya atau lahan basah, irigasi, bahkan empang itu saya juga baru tahu ternyata dibahas juga, karena ada mahasiswa di luar negeri yang membahas tentang empang di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara gitu ya, fungsi empang dan segala macam. Ini sangat menarik sebetulnya, dan di kita masih hal-hal yang seperti ini sepertinya terlewat gitu, padahal sebetulnya empang ini kan sangat menarik bagaimana dia menyuplai pangan juga, lalu untuk lingkungan gitu ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu menurut Abel Lapian, guru kita ya, guru sejarah maritim, itu harus dilihat dari perspektif maritim, karena memang negara kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia gitu ya. Dan kita melihat laut ini, kata beliau, jangan sebagai pemisah tapi justru sebagai pemersatu gitu. Dan perspektif maritim itu harus dikedepankan, atau perspektif bahari. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia itu sebetulnya menjadi kepulauan itu kurang lebih dari 20.000 sampai 6.000 tahun yang lalu, pada saat kedua benua atau kedua paparan ini tenggelam gitu ya, paparan Sunda dan paparan Sahul. Tapi untuk daerah Maluku sebetulnya itu tidak pernah menjadi daratan, jadi selalu masyarakatnya memang selalu beradaptasi pada lingkungan maritim atau perairan. Dan arkeologi maritim harusnya menjadi cara pandang yang utama gitu untuk melihat kajian budaya di sana. Lalu kita lihat juga sejarah panjang Indonesia atau dunia dalam penjelajahan manusia di laut gitu ya, archaeology of seafaring. Kita justru dunia itu melihat Indonesia sebagai adanya bukti penjelajahan laut tertua gitu, dengan ditemukannya Homo floresiensis di Flores, di mana Flores itu tidak pernah terhubung dengan daratan Sunda maupun daratan Sahul, selalu berada di pulau yang terisolir, tapi ternyata manusia sudah setua itu bisa menjelajahi laut gitu, dan mata dunia itu terbuka dengan penemuan Homo floresiensis 800.000 tahun yang lalu gitu, di mana sebelumnya selalu ahli arkeologi sendiri pun itu selalu meremehkan kemampuan manusia purba untuk menjelajahi laut gitu. Jadi selalu kita berpikirnya mereka itu adalah manusia darat yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan maritim, apalagi menyeberangi atau apalagi membuat perahu gitu ya. Tapi ternyata hal itu sangat salah gitu, dan kita harus mulai lagi melihat migrasi manusia itu dari kemampuan manusia prasejarah untuk bagaimana mereka menjelajahi laut atau adaptasi maritim mereka, dan itu sangat menarik.
Ya kalau sekarang kalau kita berbicara Maluku, mungkin yang paling identik dengan Maluku adalah Pulau Rempah gitu ya, di mana sekarang Pulau Rempah, dan ternyata tidak banyak orang tahu juga. Waktu saya melakukan webinar waktu itu, lecture, Pulau Rempah itu sebetulnya di mana, dan ternyata eh, orang-orang juga baru tahu bahwa Pulau Rempah itu ada di Maluku gitu. Dan ini bisa menjadi kajian tersendiri juga sekarang, dan di mana sekarang Pulau Rempah mulai jalur rempah mulai digembor-gemborkan, tapi kajian dari jalur rempah itu sendiri pun masih sangat sedikit. Dan justru yang sekarang Maluku menjadi destinasi dari jalur rempah itu sendiri harus lebih banyak dikaji gitu ya, menurut saya. Lalu kalau kita lihat ini adalah jalur perdagangan Asia Tenggara gitu, sebetulnya semuanya mengarah ke wilayah Pulau Rempah. Jadi selain Pulau Rempah ini atau Maluku ini menjadi destinasi, sebetulnya sangat menarik juga untuk melihat budaya-budaya Maluku yang mempengaruhi daerah-daerah yang pernah mendatangi Kepulauan Rempah gitu. Dan ini kajian perkembangan perkapalan di Maluku sebetulnya dapat dilakukan dengan pendekatan arkeologi nautikal dan lanskap kultur maritim tadi. Ini adalah satu penemuan yang luar biasa ini dari Pak Lukas dan teman-teman ini yang diterbitkan oleh Sukoner. Itu adalah kapal-kapal besar yang datang ke daerah Maluku. Ini kalau interpretasi saya melihat bahwa ini ada perekaman data yang cukup detail gitu, bagaimana kawasan Maluku didatangi oleh banyak pedagang internasional maupun dari dalam Indonesia sendiri atau dari Nusantara yang datang ke Maluku. Dan kita lihat ragam perahunya sangat luar biasa, dan ini masih bisa dipelajari dengan seksama gitu ya. Dan ada juga lukisan yang menggambarkan tentang kora-kora di mana oleh Alphonse Pellion ini, di mana sebetulnya dianggap bahwa kora-kora ini mampu berlayar di laut-laut yang luas gitu. Dan kajian eksperimental juga dalam pembuatan perahu itu juga sangat penting untuk dilakukan perekamannya. Dan karena tradisi ini juga mulai punah kalau tidak salah dari Pak Lukas, dan itu juga harusnya bisa menjadi kajian tertentu kenapa bisa punah. Memang perkembangan teknologi perkapalan tradisional ini selalu terkendala dengan sebetulnya mulai dengan punahnya hutan juga ataupun sumber kayu yang ada di daerah sekitar. Nah, mungkin dengan kajian-kajian perahu-perahu tradisional ini juga mampu memulihkan lingkungan sekitarnya, khususnya hutan, untuk pembuatan perahu-perahu tradisional. Nah, ada satu yang saya lihat di museum di Ambon, itu ada kapal Kalulis ya, kalau nggak salah namanya Kalulis. Ini dibikin secara kajian etnografi oleh Oxford University. Ini sebetulnya sangat menarik, dan sebetulnya peneliti-peneliti di kantor Balar Maluku mungkin bisa juga melakukan kajian-kajian ini untuk jenis-jenis kapal yang lain gitu. Lalu yang nggak kalah penting sebetulnya adalah kesenian dari kebudayaan maritim itu sendiri gitu ya. Kita lihat ini yang sangat luar biasa, hiasan haluan gitu ya dari Tanimbar, dan hal-hal seperti ini juga sebetulnya layak untuk direkam gitu, karena budaya figurehead itu sekarang banyak kajiannya di Eropa gitu justru, tapi pemaknaan dari kita dari negeri maritim ini malah sangat minim gitu. Figurehead ini atau hiasan
hiasan haluan ataupun hiasan yang ada di Buritan itu ternyata juga sudah berkembang cukup lama, bahkan mungkin dari awal kedatangan Austronesia, tapi banyak sampai sekarang pun belum banyak yang membahas tentang pemaknaan dari figurehead ini. Bahkan dari telusur saya di museum-museum di Jawa gitu ya, figurehead ini ternyata juga berkembang sampai masa Islam gitu. Jadi cukup lama sebetulnya perkembangan dari figurehead atau hiasan haluan ini, tapi belum banyak yang dikaji. Jadi kalau kita bisa mengkaji ini dan pemaknaannya dan juga bagaimana cara membuatnya, karena seni pahat maritim ini juga menjadi sangat penting gitu. Banyak scholar di luar negeri justru mulai banyak juga yang mengkaji tentang replika atau miniatur kapal tradisional yang dibuat oleh masyarakat tradisional. Ini juga menjadi artefak yang sangat berharga untuk dipelajari gitu. Jadi paling enggak kalau kapal aslinya itu tidak bisa bertahan gitu ya, jadi kajian untuk replika kapal seperti ini tuh masih bisa dinikmati oleh generasi berikutnya gitu untuk jadi bahan pembelajaran. Lalu juga riset pelabuhan kuno di Maluku, dan ini juga, maaf kalau saya salah, tapi sepertinya masih sangat sedikit gitu ya. Bagaimana kita melihat pola pelayaran tradisional itu juga sangat penting di Maluku. Antar pulau interaksinya bagaimana, dan itu pasti membutuhkan pelabuhan kuno, dan bagaimana pelabuhannya, ataukah ada di Semenanjung atau ada di Teluk, itu juga sangat menarik untuk dipelajari gitu. Dan Maluku pernah menjadi pusat destinasi rempah yang pasti memiliki pelabuhan-pelabuhan yang cukup memadai gitu, dan bagaimana pelabuhan kuno ini dibentuk dan bagaimana sistem di pelabuhan itu juga menurut saya sangat menarik untuk ditelusuri gitu. Dan jelas mungkin banyak yang sudah dikaji, ini juga benteng-benteng. Jadi kalau saya lihat memang bangsa Eropa itu datang ke Indonesia baik di Maluku maupun di Batavia gitu, sebetulnya mereka apa ya, kalau saya katakan itu tidak terlalu peduli dengan perkembangan kota atau segala macam, tapi mereka lebih membangun infrastruktur untuk ekspor impor dari barang dari kita ke mereka gitu. Jadi banyak tinggalannya itu bentuknya adalah seperti benteng dan loji-loji dan sebagainya. Ini memang untuk kebutuhan mereka gitu. Dan lalu juga pemukiman pesisir ini juga sangat penting untuk dipelajari di Maluku, bagaimana masyarakat membentuk komunitasnya di pesisir gitu. Dan hal yang sangat menarik yang saya temukan di Hitu ya, waktu itu di daerah Hitu, adalah ternyata pemukiman kuno itu berada di ketinggian sekitar 100 sampai 200 meter. Dan hal ini sangat cerdas menurut saya ya, karena dari ketinggian masyarakat masa lalu itu bisa melihat atau mengawasi laut dengan lebih jelas, dan juga mungkin mereka tahu bahwa adanya potensi tsunami dan juga gempa bumi yang kalau mereka tinggal di pesisir itu akan lebih bahaya gitu. Jadi mereka tinggal di daerah atas, dan hal-hal seperti ini sebetulnya bisa jadi apa ya, bisa jadi rekomendasi juga untuk pengembangan kota atau maupun pemukiman di Maluku gitu. Bagaimana kita melihat masyarakat atau nenek moyang kita dulu tinggal dan apa sebabnya mereka memilih lokasi tersebut gitu ya. Dan itu bisa menjadi rekomendasi terutama untuk di daerah-daerah Maluku yang rawan bencana gitu. Lalu tradisi adaptasi maritim ini juga sangat penting dan suka terlewat juga oleh arkeolog gitu ya. Kadang-kadang kita selalu fokus dengan tinggalan yang sudah tua gitu, padahal yang masih berlanjut kadang-kadang kita tidak terlalu mementingkannya gitu. Dan kita lihat dengan Sero ini di Maluku itu juga sebetulnya
sangat menarik perkembangannya untuk dipelajari gitu, dan saya belum lihat hasil kajian yang sangat mendalam tentang sero ini, dan juga bubu ini walaupun sangat simpel gitu, tapi kita lihat budaya penangkapan bubu itu hampir ada di Indonesia Timur, bahkan sampai daerah Pasifik gitu, dan ini adalah tinggalan adaptasi maritim yang sangat menarik juga untuk dipelajari gitu. Dan saya malah melihat banyak kajian bubu ini secara etno maupun secara arkeologi itu dilakukan malah sama peneliti-peneliti Jepang yang mempelajari tentang adaptasi maritim, dan bubu ini sangat penting untuk menopang kehidupan masyarakat maritim gitu. Karena adaptasi maritim ini juga hal yang baru gitu ya, karena selalu kita berpikir bahwa manusia itu melakukan perburuan atau bahkan sampai masa prasejarah orang-orang berburu hanya identik dengan daerah darat saja di hutan dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kajian paleodiet yang berkembang di masyarakat, di penelitian-penelitian terkini gitu, sebetulnya banyak juga mereka mendapatkan makanan ataupun protein dari lingkungan air gitu, dan proses hunter gatherer di lingkungan air ini masih sangat jarang tersentuh juga gitu, dan sebetulnya Maluku atau di daerah Maluku bisa menjadi pionir dalam kajian tersebut gitu. Lalu perkembangan peta ini juga sangat penting gitu dikaji oleh para peneliti di Maluku, karena peta dunia itu sebetulnya dulu ada istilah bahwa dunia perpetaan itu berhutang dengan Spice Island atau dengan Maluku, karena kita mendapatkan peta yang lebih baik itu karena adanya penjelajahan para explorers gitu ya, para penjelajah laut untuk mencari pulau rempah gitu, dan salah satunya adalah peta ini gitu ya. Sayangnya peta ini sekarang saya lihat yang asli itu justru malah ada di Singapura gitu, dan sebetulnya ini adalah treasure kita gitu. Bagaimana dulu penjelajah-penjelajah dari Eropa ataupun dari seluruh dunia itu menemukan Pulau Maluku adalah dengan menggunakan peta ini, dan sayang sekali banyak sekali peta-peta kuno yang sebetulnya menuju ke Maluku, tapi dari kita sendiri belum ada kajian khusus untuk mengkaji peta-peta tersebut. Lalu penelitian arkeologi bawah air, nah ini memang yang cukup kompleks gitu ya, karena kita bekerja di lingkungan yang bukan habitat kita gitu ya, tapi di lingkungan air, di mana kita membutuhkan skill khusus untuk mengkaji kajian arkeologi bawah air ini. Jadi di sini pengembangan SDM untuk riset dan konservasi arkeologi bawah air harus dilakukan gitu, karena satu peneliti arkeologi harus mampu memiliki kemampuan menyelam yang cukup memadai untuk melakukan pengerjaan di bawah air. Dan kalau melihat lingkungan kerja di Maluku, kajian ini harusnya bisa sangat berkembang karena kita bisa lihat laut di mana-mana, dan tinggalan arkeologi bawah air di Maluku juga saya menilai masih cukup sangat minim itu temuannya. Jadi untuk arkeologi bawah air memang kita bisa dibantu dengan peralatan-peralatan akustik baik pun optik gitu ya untuk perekaman data, tetapi skill dari seorang arkeolog untuk melakukan pengerjaan di bawah air itu juga sangat dibutuhkan gitu. Jadi training yang proper untuk arkeolog maritim di bawah air itu juga sangat diperlukan. Lalu selain aktivitas perekaman di situs di bawah air, kita sering sekali mengambil sampel-sampel dari bawah air, dan seringkali sampel tersebut
terbengkalai gitu ya. Sedangkan prosesnya itu sangat penting pada saat kita membawa barang tersebut dari aslinya, dari in situ, dari situs bawah airnya, itu harusnya kita juga siap dengan storage, kita siap dengan proses konservasi yang ketat gitu ya, karena sayang sekali jika benda-benda tersebut diangkat tapi kemudian malah rusak di permukaan dan kita tidak bisa melakukan identifikasi. Ini suatu gambaran di Australia bagaimana kita mengangkat sisa-sisa kapal dari situs bawah air lalu dikonservasi, didesalinasi di sebuah warehouse. Mereka bikin warehouse lalu mereka membuat portable pool seperti ini untuk merendam kayu-kayu kapalnya, lalu mereka rekam satu persatu, lalu nanti dirakit kembali dan kapal tersebut bisa disimpan di museum gitu ya dengan treatment tertentu. Dan saya sih berharapnya ke depan nanti arkeologi maritim kantor arkeologi Maluku punya seperti ini gitu ya, apalagi di BRIN yang harusnya bisa memfasilitasi hal-hal seperti ini gitu, dan kita jangan kalah dengan kantor arkeologi, underwater arkeologi yang ada di Thailand gitu. Harusnya di Indonesia kita memiliki center-center tersebut di banyak tempat, salah satunya di Maluku. Nah, karena di Maluku itu juga salah satunya itu menyimpan tinggalan arkeologi bawah air yang cukup signifikan, bukan hanya untuk Indonesia, untuk Belanda, tapi juga untuk Australia, yaitu adalah kapal Devken ini, yang dimana dia tahun 1606, jauh sebelum James Cook gitu ya, mereka sebetulnya kapal-kapal ini sudah mendarat di Australia, dan Devken ini juga cukup penting gitu karena juga banyak melakukan aktivitasnya di daerah Maluku gitu. Dan kalau nggak salah sekarang tenggelam di daerah perairan Ternate, dan ini memang harus didalami dan harus disurvei dengan seksama gitu. Dan justru Australia itu sebetulnya didatangi oleh kapal ini hanya karena bukan destinasi utama gitu, tapi kapal ini ya tersasar gitu ya, sampai akhirnya di Australia, tapi sama orang-orang di Australia atau dengan government di Australia itu sangat menghargai tinggalan budaya seperti itu atau jejak sejarah seperti itu, sampai akhirnya mereka membuat replikanya dari kapal tersebut gitu untuk menselebrate kedatangan kapal ini di Australia. Dan ini salah satu kapal yang sebetulnya saya dan teman-teman di Australia dan Belanda itu lagi merencanakan untuk melakukan eksplorasi kapal ini di perairan Ambon gitu ya, di Teluk Ambon. Jadi kapal ini disebutnya kapal Endrak. Itu adalah kapal yang dipimpin oleh Der Hartog gitu ya. Jadi tahun 1616 mereka juga tersasar di Australia itu, dan Der Hartog itu menancapkan suatu tanda plate gitu di daerah barat Australia bahwa pulau ini pernah didatangi oleh mereka gitu ya. Lalu plate ini sampai sekarang masih disimpan di museum maritim di barat Australia. Dan kapal ini sekarang tenggelam di perairan Ambon gitu, dan mudah-mudahan nanti kalau kita bisa jalan, kita akan coba untuk mengeksplorasi kapal Endrak ini. Dan kapal Endrak ini juga salah satu yang mendarat pertama kali atau menemukan benua Australia, makanya Australia menganggap bahwa kapal ini sangat penting. Lalu penelitian arkeologi bawah air ini pernah dilakukan oleh teman-teman di KKP gitu ya, dipimpin oleh Mbak Nia. Itu mereka menemukan tinggalan pecahan fragmen-fragmen keramik gitu di Suasio site. Dan ini cukup dalam ya, sekitar 15 sampai 20 meter.
tepat di depan Tahula Fort gitu, atau benteng Tahula. Nah, ada temuan yang menarik juga ini dilakukan oleh teman-teman dari KKP, yaitu di Tongowai site ini mereka menemukan meriam. Nah, meriamnya adalah meriam yang digunakan oleh ekspedisi untuk mengelilingi dunia. Kita lihat dari tanda di meriam ini sekarang berada di Tidore gitu ya. Itu ada simbol bola dunia, ini adalah simbol mereka mengelilingi dunia gitu, dan mungkin kapal meriam ini adalah bagian dari kapalnya Ferdinand de Magellan, atau yang disebut dengan kapal Trinidad yang tenggelam di perairan antara Ternate dan Tidore, dan meriam ini memiliki nilai signifikan yang cukup tinggi karena cukup rare gitu ya, cukup langka di dunia ditemukan meriam dengan ciri khas seperti ini. Dan sekarang kalau menurut saya cukup memprihatinkan karena hanya tergeletak saja di halaman di Tidore ini. Bahkan saya lihat beberapa orang dipakai untuk menjemur gitu ya, di situ ya ada jemur kasur atau jemur baju di atas meriam ini. Dan sebetulnya meriam ini ya itu cukup langka dan memiliki nilai signifikan tidak hanya untuk kita tapi juga untuk dunia, bagaimana ini suatu bukti adanya ekspedisi mengelilingi dunia tersebut gitu, dan justru malah ada di Maluku, ada di Tidore gitu. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat dihubungi dengan dia ahli artileri dari Portugal, dan dia sangat terkesan dengan kondisi dan juga dari adanya penemuan meriam ini gitu. Dan sangat sayang kalau hanya digeletakkan di halaman seperti itu, dan harusnya bisa ada rekomendasi yang benda-benda seperti ini bisa dikonservasi di museum atau di tempat yang lebih baik gitu. Lalu juga ini ada ribuan di Tidore yang saya lihat, ribuan tempayan gitu ya, yang sampai sekarang pun belum pernah dipelajari gitu. Dan temuan-temuan seperti ini walaupun situsnya kita belum tahu pastinya di mana, walaupun di Tenggara ini dari situs Tongawe tadi juga, dan kemungkinan apakah ini wadah-wadah rempah itu juga harus diteliti lebih lanjut gitu, jika ada sisa-sisanya atau suatu data yang bisa kita pelajari gitu. Dan banyak temuan keramik juga di Maluku yang mungkin belum banyak diketahui asalnya dari mana gitu, dan mereka sudah diambil dan sudah diangkat di atas tapi belum banyak dipelajari. Lalu ini sebetulnya usul dari saya gitu, bahwa Maluku itu juga memiliki keterikatan dengan masyarakat di Mikronesia ataupun Melanesia, jadi kawasan Pasifik. Jadi kita di Indonesia itu kan tidak hanya berorientasi pada kawasan Asia saja, tapi juga kawasan Pasifik ini juga cukup menarik untuk dikaji gitu. Dan bagaimana keterikatan Maluku dengan masyarakat yang di Pasifik itu juga sangat menarik, dan ini bisa menjadi suatu kajian diplomasi budaya gitu. Dan mungkin ya ini untuk mendekatkan Indonesia juga dengan Pasifik, karena seolah-olah kita bukan bagian dari masyarakat Pasifik, padahal kalau teman-teman di Indonesia Timur justru budayanya sangat dekat dengan saudara-saudara kita yang ada di Pasifik gitu. Dan harusnya sekarang kantor arkeologi maritim kantor arkeologi Maluku sudah tidak dibatasi dengan wilayah kerja lagi ya, harusnya penelitinya kan cukup bebas ya harusnya. Mungkin nanti bisa Pak Maron beritahu. Dan menurut saya juga sangat penting untuk peneliti kita juga untuk keluar dari lingkungan, dari wilayah Indonesia gitu loh, untuk melihat ke negara lain dan bagaimana budaya tersebut tersebar dan akhirnya bisa dibawa
ke kita lagi untuk mendapatkan pemaknaan atau kajian yang lebih mendalam gitu. Dan ini kesempatan sebetulnya dengan adanya BRIN kan harusnya bisa lebih go internasional gitu, jangan hanya peneliti luar yang masuk ke kita, tapi kita juga harus melihat bahwa budaya kita juga terbawa sampai mana sih gitu ya. Kalau saya sih impiannya saya ingin mengkaji bagaimana pelayaran orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara itu ke Madagaskar misalnya contohnya, dan hal-hal tersebut kan belum pernah dikaji oleh arkeolog kita gitu, bagaimana budaya kita bisa sampai ke sejauh itu gitu. Dan pengalaman saya kalau saya lihat ke New Zealand gitu, saya pernah riset di sana, itu banyak sekali sebetulnya kemiripan dengan masyarakat Indonesia Timur kita gitu ya, seperti ukiran-ukiran figurehead tadi gitu ya, bagaimana di sana dikaji dengan sangat mendalam gitu, sedangkan di kita masih cukup cukup belum banyak yang mengkaji gitu ya. Dan bagaimana pengembangan seni pahat saja dari ujung kapal itu, bagaimana itu berkembang sampai ke wilayah yang lebih luas, dan ini sangat menarik untuk dipelajari. Jadi Maluku adalah negeri maritim, ini sudah lukisan dari Enrique ya, yang masih kontroversial apakah dia orang Melayu atau orang Ambon dan ini sebetulnya bisa didalami juga penokohan ini. Tapi yang penting adalah sejauh mana sih sebetulnya budaya Maluku itu menyebar di Nusantara maupun di regional, di kawasan regional, itu harusnya menjadi perhatian yang lebih serius gitu ya, dan kedepannya Maluku ini bisa menjadi pusat kajian maritim yang cukup komprehensif gitu. Mungkin sekian dari saya, dan ini pesan dari UNESCO juga bahwa laut adalah museum terbesar di dunia, jadi kita harus melindungi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Marlon. Baik, terima kasih banyak Mas Adit untuk paparannya yang sangat komprehensif, yang sangat lengkap. Ada banyak sekali tadi hal yang sudah disampaikan, mulai dari karakter maritim untuk wilayah Maluku dan kawasan sekitarnya, kemudian jejak-jejak tinggalan budaya maritim mulai dari masa prasejarah, rock art dan semuanya sampai ke isu-isu pengelolaan, termasuk juga mungkin tadi kita sama-sama sudah dengar terkait dengan potensi-potensi yang spesifik yang sebetulnya kalau boleh dibilang sangat fenomenal juga, terutama untuk beberapa tinggalan seperti kapal Endra yang tenggelam sekitar perairan Ambon, kemudian Dufken di Maluku Utara, itu barangkali menjadi catatan kita bersama. Terima kasih banyak Mas Adit. Mungkin secara ringkasnya barangkali saya bisa menyampaikan ya, dari segi potensi besar sekali, tapi memang dari segi kajian sampai saat ini yang dilakukan di Kepulauan Maluku, baik Maluku Utara maupun Maluku, itu masih sangat terbatas. Dan untuk selanjutnya, kami pikir akan banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Saya lihat juga beberapa senior kita sudah hadir. Saya izin menyapa. Ada Prof. Cecep dari Universitas Indonesia, selamat pagi. Pak Pindi dari ITB, selamat pagi. Juga mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua, kawan-kawan dari BPJB Ternate, dan juga mungkin dari balai-balai lain, selamat datang. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk hadir. Kepada Bapak Ibu mungkin sekiranya ada pertanyaan atau tanggapan untuk apa yang disampaikan oleh Mas Adit, disilahkan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu ya Mas Adit ya. Saya mungkin barangkali coba, oh ya sebentar, ini ada raise hand dari Pak Maulana. Silakan Pak, mungkin bisa disampaikan langsung. Terima kasih Pak Marlon. Salam kenal dari Maulana di Ternate. Ya, selamat pagi Pak. Menarik sekali ya presentasinya Mas Adit. Salam kenal dari kami di Ternate. Tadi sudah disinggung ya tentang penemuan di Tidore, kemudian pencarian kapal-kapal
karam di sekitar Laut Ternate. Menarik sebenarnya. Saya latar belakangnya tuh penelitian architectural heritage. Jadi kebetulan kita ini kan kota pantai, Pak, Mas Adit. Jadi kotanya ya ada di Gunung Api sekaligus ya berhubungan dengan laut. Jadi ketika kami meneliti arsitektur, sebenarnya kami juga meneliti tinggalan-tinggalan yang berhubungan dengan laut atau maritim itu sendiri. Nah, yang saya bikin penasaran saya sih sebenarnya adalah riset Mas Adit ini sudah sejauh mana, apakah ada peluang-peluang kita bisa perkuat dengan riset-riset pelabuhannya, karena tadi saya lihat ada disinggung lemahnya data riset tentang pelabuhan-pelabuhan tua. Kebetulan saya meneliti tentang pelabuhan tua di Castella, berhubungan dengan maritim tentu saja, dan tradisi-tradisi adaptasi maritim di Kesultanan Ternate seperti Kololiki, Montengolo, dan seterusnya. Siapa tahu ada yang bisa kita kolaborasikan. Jadi pertanyaan pertama itu sudah sejauh mana risetnya, kemudian pertanyaan untuk siapapun yang bisa menjawab di forum ini. Dari presentasi potensi tadi kita sudah lihat bahwa sebenarnya begitu kaya ya kekuatan dan potensi maritim yang ada di Kepulauan Maluku, sampai ada diplomasi budaya di Mikronesia yang sering kita lupakan selama ini karena kita selalu berkiblat ke Eropa ya. Yang kita kejar tuh tinggalan-tinggalan yang berhubungan dengan Portugis, Spanyol, Belanda, dan seterusnya. Kita lupa kita punya persaudaraan besar multi etnik yang jauh sampai ke Pasifik dan seterusnya. Nah, bagaimana kita membumikan kesadaran atau kesepahaman atau apa ya, kemampuan berpikir kita, kita tuh unik, beragam, dan tidak harus berkiblat hanya ke Eropa gitu. Mungkin teman-teman di Balai Arkeologi dan BPCB punya kolaborasi atau jurus-jurus jitu agar kita mulailah dari pendidikan dini, misalnya di SD, SMP, atau SMA gitu, biar anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi itu tidak mulai dari nol lagi atas pengetahuan terhadap budaya dan daerahnya sendiri. Terima kasih Pak Marlon. Terima kasih Pak Maulana untuk pertanyaannya Pak, sangat menarik. Mungkin silakan Mas Adit bisa langsung. Ya, terima kasih Pak Maulana. Saya setuju sekali tuh ya, dengan pernyataan yang terakhir. Mungkin saya tanggapi dulu yang itu, bahwa sebetulnya pre-Eropa atau sebelum bangsa Eropa datang itu sebetulnya jauh lebih menarik gitu, karena sekarang Maluku dengan identik jalur rempah itu selalu dihubungkan dengan market yang ada di Eropa, atau rempah-rempah tersebut itu baru berharga begitu ada di Eropa gitu ya. Padahal sebetulnya proses ini kan sangat panjang gitu. Padahal kalau kita lihat publikasi-publikasi ilmiah juga banyak yang menunjukkan bahwa justru rempah ini sudah berada di Mesopotamia atau di daerah Mediterania gitu ya, itu jauh sebelum Masehi bahkan itu. Dan bahkan bangsa Roman atau bangsa Romawi dan juga bangsa Cina itu sudah mengkonsumsi itu gitu ya, konsumsi. Dan memang kajian ini masih banyak sekali peluang yang bisa dipelajari, terutama juga tadi yang saya tawarkan adalah bagaimana kita perkembangan budaya tersebut hingga sampai ke daerah-daerah Pasifik yang sebetulnya bisa kita eksplor gitu ya, sampai ke daerah Hawaii, New Zealand, Vanuatu, dan lain sebagainya gitu. Dan tadi kalau pertanyaan risetnya sudah sampai mana, sebetulnya riset saya dulu lebih banyak di daerah Hitu, Pak. Jadi untuk mempelajari bagaimana Hitu itu menjadi bandar dagang rempah bahkan sebelum bangsa Eropa datang gitu. Dan kita lihat, yang saya dapat pelajari adalah bagaimana masyarakat di sana berkolaborasi dalam memanen rempah tersebut. Itu juga sangat menarik. Jadi bagaimana rempah tersebut yang ditanam di daerah dataran tinggi gitu ya, lalu dibawa dengan ramai-ramai sampai ke pesisir, lalu dari pesisir melalui pelabuhan masuk ke kapal, lalu didistribusikan mungkin hampir ke seluruh dunia gitu ya. Dan itu proses ini sebetulnya sangat menarik buat saya untuk bagaimana melihat masyarakat ini bekerja, berorganisasi dalam mengolah rempah. Dan kalau melalui kajian saya, kenapa rempah ini mahal, itu juga pada saat itu adalah karena langkanya komoditas ini sendiri gitu. Karena
panennya juga mungkin hanya beberapa kali dalam setahun gitu ya. Lalu juga dari kondisi cuaca di Maluku tersebut, bagaimana masyarakat zaman dulu kalau saya melihat itu membangun pelabuhan-pelabuhannya lebih di daerah teluk gitu ya, di mana pada saat ada sedimentasi ataupun surut air gitu, jadi kapal-kapal tidak bisa masuk. Dan juga kalau saya melihat dari catatan JP Kun gitu, kenapa dia memindahkan ke Batavia, salah satunya juga karena faktor cuaca ya, di mana Maluku itu tidak bisa dimasuki sepanjang tahun. Dan hal ini juga sangat menarik gitu, karena tidak bisa ada kapal yang masuk dalam setahun penuh gitu. Akhirnya komoditas ini menjadi langka gitu, dan akhirnya ya ditambah lagi dengan komoditas ini disalurkan dari banyak pedagang yang akhirnya mereka mengambil profit masing-masing, dan akhirnya menjadi sangat mahal pada saat ada di pasarnya. Jadi ya itu kajian saya sejauh ini memang belum banyak, makanya saya juga berharap nanti ke depannya banyak arkeologi maritim yang dikaji di daerah Maluku ini gitu. Terutama untuk kajian arkeologi bawah airnya yang menurut saya masih sangat-sangat minim gitu ya. Kalau mungkin kajian yang maritim di terestrial sudah banyak dilakukan gitu, dengan salah satunya Pak Lukas, juga Pak Marlon juga banyak melakukan kajian-kajian cultural maritimnya. Tapi untuk kajian bawah airnya mungkin nanti ke depan bisa kita push lagi nih Pak Marlon ke depan untuk kajian di bawah air, dan juga pengembangan SDM-nya itu juga cukup penting. Itu. Ya, baik. Terima kasih ya Mas Adit untuk tanggapannya. Memang masih banyak ya Mas Adit yang jadi PR ya, terutama yang terkait dengan pengembangan SDM itu, karena dibandingkan dengan potensi ya seperti yang tadi kita sudah sampaikan masih agak minim. Ya, dari Pak Pindi di Bandung sudah raise hand. Silakan Pak Pindi. Mangga. Selamat apa nih? Selamat siang. Selamat siang ya. Tadi diingatkan oleh Bang Lukas tuh. Iya, jam 10 itu ya. Siap, Pak. Makasih Bang Lukas. Ya. Bang Adit, Pak. Kita nih udah mengajukan dana penelitian cross borderless penelitian khususnya ke Pasifik Timur itu kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Dimarahin nih. Dimarahin. Tapi kita tahu udah dana eselon 3 tuh nggak bisa untuk luar negeri. Jadi waktu saya bawa kepala-kepala BPCB ke Australia itu, ternyata ada dana hibah budaya yang bisa ke luar negeri. Nah, kita pakai dana itu. Jadi memang Pak Marlon, khususnya Pak Marlon, ide Pak Adit ini memang menabrak undang-undang lah, gitu. Tapi perlu diperjuangkan. Artinya kita perlu kerjasama dengan teman-teman. Kalau dalam rock art itu Pasifik Timur dan Pasifik Barat ya. Nah, Maluku, Papua itu disebutnya Pasifik Barat ya, sehingga pengkelasannya juga disebutnya gaya Pasifik Barat. Padahal kalau kita bilang Indonesia tidak hanya Pasifik Barat atau tidak hanya Indonesia Timur ya, tapi ada Barat, ada Indonesia Barat juga. Nah, untuk ide Mas Adi tentang budaya lebih ke Pasifik Timur itu sebenarnya menarik ya, karena kita punya masalah dengan teman-teman Pasifik Timur menganggap Indonesia menjajah Pasifik Barat, nah gitu kan gitu ya. Nah itu bagus banget sih idenya, cuman memang menabrak undang-undang. Tapi terlepas dari itu sangat benar ya bahwa tidak bisa melepaskan kenusantaraan dengan ke Pasifik Timuran atau ke Madagaskar ya. Jadi kalau kita bicara Austronesian, ya borderless gitu ya borderless. Nah kita sangat suka dengan bicara Austronesian, kita adalah Austronesian, tapi tidak membuka borderless itu. Ya mungkin yang lebih paham nanti Pak Marlon ya, tentang teknis keuangan dan lain-lain. Tapi saya di ITB aja berkali-kali itu ditolak tuh borderless. Padahal cuma ke ini aja, ke Papua Nugini aja. Melangkah selangkah aja tuh dari Jayapura aja. Tapi saya salut Pak Bang Adit ya. Penelitian laut kita memang sangat amat kurang, walaupun kita
mengaku negeri laut bertabur pulau ya. Tapi kita masih meneliti di pulau, belum di laut. Saya senang sekali acara ini, Mas Adit, Pak Marlon. Terima kasih sering-sering Pak Marlon ya bicara tentang laut. Gitu aja Pak Marlon, Pak Bang Adit. Salam buat Bang Lukas juga dan teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Pak Pindi. masukannya. Mungkin dari Mas Adit dulu, Mas, silakan. Ya memang apa ya, saya juga mengalami itu dulu di bidang program. Memang aduh sulit sekali ya untuk kita keluar dari Indonesia dan kita menjajahi apa daerah orang, padahal sebetulnya banyak sekali temuan arkeologi yang berhubungan dengan kita di luar negeri gitu ya. Ada di Laut Merah, lalu ada di Madagaskar, sampai di Afrika segala macam, di Australia juga ada gitu ya. Tinggal memang agak sulit gitu. Tapi mungkin Pak Marlon nih ahlinya kan, mungkin bisa menggait kerjasama internasional gitu ya. Mungkin kalau APBN tadi dibilang Pak Pindi menabrak undang-undang, ya udah jangan pakai APBN deh Pak. Tapi ya itu harapan saya sebetulnya, dengan kita punya BRIN gitu yang besar gitu ya, harusnya penelitian lintas negara itu juga diperhatikan gitu. Kalau di Australia aja bisa gitu ya, dengan dana ARC-nya gitu, Australian Research Council-nya itu kan menyediakan dana untuk peneliti mereka kemana aja terserah deh, yang penting hasil risetnya, outputnya bisa kita terima gitu. Dan saya sih harapannya nanti BRIN bisa mereplikasi itu ya, jadi kita bisa mendapatkan dana yang tidak menabrak undang-undang tersebut gitu. Tapi kalau undang-undangnya susah diubah ya kita cari cara dengan melalui jalur kerjasama lah gitu ya. Dan sebetulnya saya juga bisa meneliti di Australia, waktu itu di New Zealand juga, di Eropa itu juga melalui jalur kerjasama sih sebetulnya. Dan networking dengan teman-teman di luar itu sangat-sangat penting gitu. Apalagi ya sebetulnya Maluku juga sudah memiliki banyak partner di luar yang bisa kita ajak bicara dengan konsep-konsep seperti ini gitu. Dan ya memang ya begitulah pendanaan kita, mungkin Pak Marlon lebih tahu kan. Tapi jangan membatasi kita lah, maksudnya dana itu bisa dicari gitu. Yang penting ada keinginan gitu. Di mana ada keinginan biasanya di situ ada jalan. Gitu, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mas Adit. Mungkin saya izin sedikit saja menambahkan barangkali. Karena tadi disampaikan Pak Pindi juga, mungkin saya setuju, artinya ya barangkali anggaran memang penting, tapi mungkin yang terutama adalah relasi dulu barangkali ya, dan terutama yang terkait dengan apa yang tadi Pak Pindi sampaikan, bagaimana kita belakangan ini sudah mulai membuka ruang untuk bisa ada kajian-kajian, kemudian interaksi dengan kawan-kawan yang ada di Pasifik Timur. Kemarin-kemarin mungkin juga seperti saat di Arkenas juga sudah mulai coba untuk dibuka kemungkinan-kemungkinan itu terkait dengan arah kerjasama ke depan, walaupun yang mungkin baru dalam taraf ide, taraf gagasan, tapi setidak-tidaknya mungkin sudah dimulai. Nah barangkali kalau kita bicara anggaran untuk saat ini barangkali ya hanya yang punya anggaran yang tahu ya, kebetulan kita semua nggak punya anggaran. Tapi seperti yang tadi mungkin Pak Pindi sampaikan, mungkin mohon izin, mungkin kita bisa mulai dari kegiatan-kegiatan yang diskusi seperti informal seperti ini barangkali. Kemarin saya ngobrol-ngobrol santai dengan Duta Besar Papua untuk Indonesia, Hari Suroto kan. Hari Suroto menyampaikan mungkin kita perlu cari waktu juga untuk membahas khusus mengenai isu-isu Papua yang terkait dengan budaya, karena ya setidaknya kan menjadi jembatan antara Pasifik Barat yang tadi Pak Pindi sampaikan dengan Pasifik Timur. Jadi ya mungkin kita akan coba ke depan buka ruang-ruang diskusi itu, dan ya harapannya sih bisa ditindaklanjuti mungkin dalam kegiatan-kegiatan riset yang konkret di lapangan nanti. Mungkin demikian dari Bapak Ibu yang lain, kami silakan. Pak Cecep mungkin silakan Pak Cecep dulu, kemudian setelah itu
Ya, mungkin dari penanya lain. Silakan Prof. Cecep. Terima kasih Pak Marlon. Salam kenal Mas Adit. Menarik paparannya tadi gitu ya, mengenai bagaimana tinggalan-tinggalan maritim yang ada di Maluku. Saya tidak memfokus kepada tinggalan yang tadi yang digambarkan Mas Adit ya, tapi saya teringat ketika saya meneliti mengenai maritim, budaya maritim ya, itu di Misol. Ternyata memang kalau kita lihat budaya kita itu sangat kaya ya, yang berkaitan dengan maritim. Arkeologi dan masyarakat itu mestinya mungkin tidak bisa kita lepaskan. Apalagi kalau kita bicara mengenai budaya maritim seperti Pak Marlon katakan tadi ya. Indonesia Timur, terutama wilayah Maluku dan Papua itu sangat kaya dengan budaya yang sampai sekarang itu masih dihayati dan diamalkanlah kira-kira kehidupan maritimnya. Dan sebagian yang harus kita waspadai adalah pengetahuan mengenai kaitannya dengan maritim. Contohnya waktu itu saya penelitiannya mengenai perahu. Itu udah mulai luntur. Di Misol masih lumayan, masih banyak yang orang bisa membuat kajang gitu ya, atau perahu-perahu yang menggunakan cadik dan layar. Tapi di wilayah Kaimana udah makin surut pengetahuannya itu, karena sudah ditutupi atau dihilangkan dengan perahu-perahu atau ya perahu terutama di sini ya, yang terbuat dari fiber ya, mudah dibuat, tahan lama gitu ya. Tetapi untuk yang terbuat dari kayu itu masih sangat kurang sekali. Nah, mungkin itu kita perlu diperhatikan juga bagaimana tradisi tempat di dalam menghasilkan sebuah sarana transportasi masa lalu dan juga masih mereka kenal sampai sekarang gitu. Kita sampai sekarang mungkin sulit diperoleh karena dari bahan-bahan yang sifatnya organik gitu ya, kayu, bambu itu sulit ditemukan lagi, tetapi tradisi turun-temurun ini yang mungkin perlu kita lestarikan juga untuk memperkaya bagaimana pengetahuan kemaritiman yang ada di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur ya. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat berkaitan dengan laut ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, nilai-nilai yang berkaitan dengan material culture-nya gitu loh. Itu kita kadang-kadang agak luput juga gitu, karena itu padahal itu sangat berkaitan ya dengan terutama tinggalan-tinggalan yang ada. Masuknya Portugis, lalu Inggris, Belanda, dan seterusnya itu adalah seolah-olah kadang-kadang menutupi bagaimana kekayaan budaya kita sendiri. Gitu. Nah, sementara itu juga penting untuk kita lihat. Itu komentar saya. Terima kasih Pak Marlon dan Mas Adit. Terima kasih banyak Prof. Cecep. Mungkin kepada Mas Adit, silakan Mas. Ya, terima kasih Prof. Cecep ya. Saya setuju gitu. Kita dulu wilayah risetnya sama juga Prof. Saya juga di Misol dulu. Tapi saya gali tanahnya di gua. Ya kalau Misol tadi memang itu bisa menjadi contoh yang menarik juga bagaimana Pulau Misol itu kan sebetulnya berdekatan sekali ya dengan wilayah Maluku gitu secara administrasi dan banyak sekali pengaruh Maluku juga yang mempengaruhi kehidupan mereka gitu, terutama dalam agama juga, lalu juga teknologi perkapalannya dan segala macam itu mereka dapat justru malah dari Seram kalau tidak salah ya, mereka sangat dekat dengan Seram. Dan juga kalau dari Rokart gitu, saya sering diskusi dengan Pak Pindi juga, itu bagaimana rokat-rokat di Misol itu juga justru menggambarkan adaptasi maritim yang sangat luar biasa gitu. Saya lihat kalau lihat rokartnya itu kayak ensiklopedia ikan-ikan yang ada di atau binatang air yang ada di daerah tersebut, bahkan mungkin ada di daerah Maluku juga gitu ya. Dan
ya ini berarti mereka kalau bisa menggambar ikan-ikan tersebut, artinya juga mereka berinteraksi dengan ikan-ikan tersebut, dan itu adalah suatu interaksi manusia dengan air yang cukup nyata gitu ya. Dan terkait dengan perahu-perahu kuno itu saya sepakat sih, Prof. Memang sekarang kita tuh agak kendor gitu ya penelitian di sana, padahal ini sangat-sangat penting gitu. Kita punya perahu Punjul Harjo gitu yang sekarang terlengkap dan salah satu yang tertua juga di Indonesia, dan sayang kalau perkembangan teknologi perahu kita tuh tidak dipelajari dengan linear gitu ya, dan sampai sekarang apalagi terancam punah ya. Mungkin benar karena terancam punah tersebut karena resources dari kayu tersebut juga sangat langka. Sekarang kita tahu hutan kita juga mengalami deforestasi yang sangat luar biasa gitu, dan juga adanya bahan-bahan yang lebih murah seperti fiber segala macam itu juga mempengaruhi masyarakat lokal untuk berpindah dari yang sifatnya tradisional tapi ke yang lebih praktis gitu ya. Dan kalau saya diskusi dengan teman-teman di luar gitu ya, cara-cara melestarikannya, kalau kita tidak bisa membuat kapal yang sungguhan atau perahu yang sungguhan gitu ya, yaitu dengan membuat replika-replika yang cukup detail gitu ya, dan replika-replika tersebut itu sebetulnya bisa menjadi bahan ajar juga untuk siswa ataupun generasi berikut ya, bahwa kita memiliki pengetahuan seperti ini gitu, dan kalau bisa yang masih berlangsung pun harus dilestarikan gitu. Jadi kalau bisa sekarang juga gitu, jangan sampai nunggu tua dulu atau nunggu umurnya 50 tahun, wah itu keburu hilang gitu ya Prof ya. Salah. Jadi kalau bisa tradisi maritim yang seperti ini secepat mungkin harus kita lindungi gitu. Itu kalau pendapat saya sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adit untuk tanggapannya. Barangkali ini dari ruang chat ada satu tanggapan dari Pak Dedi Abdullah. Mungkin saya izin bacakan aja karena pertimbangan waktu. Transportasi laut atau perahu masa lalu tidak punya pelabuhan khusus. Membuat pelabuhan khusus perahu masa lalu agar merangsang masyarakat agar menjaga tradisi maritimnya. Perda maupun Perwali sangat penting untuk membuat jalur lalu lintas laut perahu masa lalu. Mungkin bisa ditanggapi Mas Adit, silakan Mas. Ya, memang pelabuhan itu tidak selalu dilihat seperti pelabuhan zaman sekarang gitu ya, yang konkret gitu, atau mungkin dengan infrastruktur yang lengkap. Tapi pelabuhan-pelabuhan itu juga bisa mengikuti bagaimana lingkungannya, seperti ya tadi dengan memanfaatkan teluk ataupun memanfaatkan semenanjung. Tapi lokasi-lokasi ini cukup penting untuk kita petakan setidaknya gitu, untuk mengetahui di mana terjadi sebuah interaksi maupun itu trading ataupun karena aktivitas kemaritiman itu kan tidak hanya masalah dagang aja ya, tidak hanya masalah perdagangan, tapi di situ ada ideologi yang dibawa, di situ ada agama, di situ ada pandangan-pandangan sosial, culture yang kompleks gitu. Dan saya melihat kalau dari inter island itu pasti masuknya adalah dari pelabuhan gitu, dan pelabuhan ini cukup penting untuk kita petakan di mana saja, dan kita bagaimana melihat perkembangan kepulauan di Maluku itu bisa melalui titik startnya dari pelabuhan gitu. Jadi kita tidak memunggungi laut gitu, tapi kita melihat laut sebagai halaman depan kita dan pintu masuknya di mana, dan itu bisa kita kembangkan lagi perkembangan bagaimana interaksi dan perkembangan komunitas Maluku. Makanya saya tadi menyinggung bahwa peran pelabuhan ini juga cukup penting gitu, tapi tidak selalu pelabuhan itu harus berbentuk infrastruktur yang seperti sekarang, tapi juga banyak seperti di Yunani itu hanya tumpukan batu dan lain yang memanjang gitu untuk supaya kapal bisa bersandar. Itu juga bisa dipelajari bagaimana kita melihat pola-polanya itu. Itu Pak Marwan. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Adit. Mungkin dari Pak Pindi ada sedikit tambahan, silakan Pak.
tergelitik sama Mas Adit aja nih. Tadi Pak Marlon kan bilang kerjasama apa? Ngobrol dengan duta besar dan lain-lainnya. Jadi memang kalau di akademi, di dunia akademik kan, saya misalnya waktu S3 itu boleh sih pergi ke luar negeri lalu belajar apa, tapi temanya tentang Indonesia. Nah yang nggak bisa itu kalau udah multi daerah, multi negara. Jadi sebenarnya waktu S3 itu saya 3 negara itu, Italia, Prancis, dan Australia. Nah itu nggak bisa cuma satu negara. Nah kebayangkan kalau di Pasifik Timur itu ada beberapa negara ya, kan kecil-kecil negaranya. Jadi kalau secara di universitas mungkin nanti Prof. Cecep bisa nambahin, ada sih dana-dana sandwich ya, dana-dana apa namanya untuk kerja di luar negeri, postdoc dan lain-lain. Tapi dalam konteks apa yang dikatakan Adit tadi, Mas Adit, Bang Adit, begitu multinegara ya di Pasifik Timur kan langsung multinegara tuh. Ya. Itu susah sekali ya, susah sekali. Ide saya sederhana aja Mas Pak Marlon. Jadi kan ada gambar-gambar perahu tuh di Pasifik Barat tuh. Kalau orang Australia nyebutnya Pasifik Barat, Indonesia Timur. Ya. Di Indonesia Timur kan banyak gambar-gambar perahu. Nah itu pertanyaan saya terbesar kan perahunya ada di mana sekarang? Nah ternyata dalam beberapa penelusuran saya ada di Vanuatu, ada di beberapa negara di Pasifik Timur, di Mikronesia, Polinesia. Nah itu ketika saya ajukan dana, satu negara aja nggak bisa, apalagi beberapa negara. Tapi kalau bisa kerjasama dengan duta besar ya, mungkin memang kalau dosen lebih fleksibel dananya ya, bisa keluar negeri dan lain-lain. Cuman dalam konteks BRIN tadi ya, dalam konteks BRIN mungkin perlu ada inovasi yang menarik tuh Pak Marlon, karena kalau dalam segi rock art pertanyaan sederhananya itu bagaimana meneliti perahu-perahu yang ada di gambar itu sekarang ada di mana. Dan saya pernah lihat itu di foto-foto di Vanuatu dan Polinesia, asik banget kan gitu kalau bisa neliti gitu ya Mas Adit ya. Jadi saya sih berharap banget Mas Adit, tapi ide Mas Adit itu bisa terlaksana Pak Marlon. Tapi tadi saya senang dengan ide Pak Marlon ketemu dengan duta-duta besar sana ya, Pasifik Barat ya, Pasifik Timur. Gitu aja nambahnya Pak Marlon, mudah-mudahan terlaksana. Saya ikutan Pak. Makasih Pak Bindi. Mungkin dari Prof. Cecep, silakan Prof. kalau ada yang ditambahkan. Terima kasih Pak Marlon. Ya itu Kang Bindi, terima kasih menyenggol tadi gitu. Iya, kalau di dunia akademik itu ya ada sih sebenarnya kompetisi yang dilakukan oleh Dikti itu kolaborasi internasional namanya. Ya Kang Bindi ya. Itu bisa kita lakukan. Hanya memang ketentuannya tidak bisa multi gitu, misalnya 2-3 negara sekaligus gitu untuk dalam kerjasama itu. Nah itu yang mungkin yang menjadi hambatan juga kalau mengadakan kegiatan kolaborasi internasional itu. Dan memang harus diakui dunia maritim, kemaritiman baik sejarah maupun budaya ya yang ada di Indonesia Timur itu tidak lepas dari Pasifik gitu ya, karena itu sesama wilayah yang karakteristik wilayahnya sama kan. Sekarang saja kan sebenarnya ada batas-batas negara gitu ya. Kalau dulu kan tidak ada sejumlah pulau-pulau yang ada di sekitar itu. Makanya adanya penutur Austronesia dan segala macam itu ya karena mereka dengan budaya yang sama, dengan nasib yang sama, artinya karakteristik wilayah yang hampir sama, mereka saling berhubungan, kan tidak seperti sekarang terbatasi dengan administratif kenegaraan gitu lah, administrasi antar negara. Kalau dulu kan tidak bebas-bebas saja. Mungkin sama juga dengan kita lebih sempit melihatnya Maluku dengan Papua. Dulu kan tidak ada batas-batas itu kan. Jadi mereka bergerak bahkan sampai ke Australia gitu. Ya bebas aja karena itu wilayah yang tidak dalam tanda petik tidak bertuan gitu kan. Jadi mereka bergerak. Nah, sekarang saja yang kita
dapati ada faktor-faktor yang berkaitan dengan administratif itu, dan itu yang justru yang katakan kami tadi membatasi gerak kita untuk melihat, padahal kita bicara budaya yang tidak terbatasi dengan wilayah administratif itu gitu. Nah itu yang bisa. Tapi dari segi akademik tadi melalui kolaborasi internal di Dikti itu ada sebenarnya, tapi hanya keterbatasannya tadi itu kita tidak bisa langsung multi internasional gitu, paling kita satu negara dulu, jadi bertahap, tapi juga akhirnya kan cukup lama dicicil gitu ya Pak ya, untuk melakukan riset, dicicilnya lama gitu. Sama juga kita riset ya Pak Marlon ya, nggak bisa kita anggarannya tahun 2002 dari Januari sampai Desember, nggak ada penelitian begitu ya, paling teknisnya cuma 1 bulan 2 bulan. Nah gimana coba kalau Pak Marlon punya anggaran 1 tahun 365 hari gitu, waduh mungkin hebat itu. Itu anggaran kita sih memang begitu. Ya, Pak Marlon dengan saya ini punya dana besar nih dari Australia nih. Saya manut aja sama belum bisa Pak ke Pasifik di Pak Marlon. Saya manut 5 tahun Kang ya Pindi. kita ya dananya dengan Australia itu ya. Kang aja Kang Pindi. Iya. Iya, itu wah itu memang jadi bukan problem ya, tapi sesuatu yang harus kita pecahkan sama-sama gitu. Dan mungkin ya itu benar sih, mungkin kalau nggak bisa multi country gitu ya, bisa satu-satu sih Pak Marlon, mungkin dengan Vanuatu dulu, atau dengan Fiji dulu, atau dengan Hawaii. Kalau setahu saya juga Hawaii juga cukup banyak dana-dana kerjasama gitu ya, terutama dari University of Hawaii itu banyak juga mengkaji daerah-daerah Asia Tenggara gitu, dan mungkin bisa dipelajari. Dan juga New Zealand itu juga sebetulnya mereka membuka sekali ya, banyak kerjasama riset untuk di wilayah mereka gitu, dan mereka sangat senang sebetulnya untuk menerima juga masukan-masukan dari daerah-daerah yang mempengaruhi kebudayaan Maori itu. Dan sekarang kan kecenderungannya juga di Australia maupun di New Zealand itu mereka sebetulnya sekarang lebih mengedepankan budaya masyarakat aslinya gitu, indigenous ya, seperti Aborigin dan juga Maori itu di sana sebetulnya sangat-sangat diperhatikan, dan itu sebetulnya bisa menjadi celah kita juga gitu untuk masuk ke sana, siapa tahu gitu ya, dan dengan mungkin bisa memperkaya pengetahuan budaya mereka gitu, seperti itu mungkin itu juga bisa ditawarkan ke mereka gitu, dan saya yakin juga mereka pasti sangat-sangat tertarik gitu. Dan satu hal tadi terkait dengan perahu, sebetulnya juga sangat penting bagaimana sebetulnya migrasi manusia itu tersebut, yang tadi Pak Cecep katakan bahwa dulu tidak ada batas, jadi orang bisa mengeksplor lautan itu dengan sesuka hati gitu ya, tanpa ngurus visa gitu. Dan itu juga sangat menarik sebetulnya, pertanyaan-pertanyaan ilmiah seperti berapa lama sih sebetulnya masyarakat Austronesia atau masyarakat pre-Austronesia untuk mencapai dari pulau ke pulau itu. Mungkin sekarang modelingnya sudah cukup banyak ya, tapi actual kita benar-benar berlayar dari satu tempat ke tempat lain sampai akhirnya kita menemukan destinasi, itu juga kan dulu cukup kontroversial gitu. Ada yang mengatakan bahwa dari satu pulau ke pulau lain atau negara lain itu mau membutuhkan yang mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun gitu, tapi sebetulnya kita tidak pernah membuktikan migrasi laut itu tersebut itu berapa lama sebetulnya kita bisa menjelajah laut dengan teknologi perkapalan yang cukup sederhana gitu. Dan eksperimental seperti ini juga harusnya bisa dikedepankan gitu ya. Tadi saya cerita tentang bagaimana Jepang itu melakukan eksperimental manusia prasejarah menjelajahi kepulauan Okinawa gitu. Jadi mereka membuat beberapa model kanu gitu, baik yang dari jerami, yang duck out, macam-macam, dan mana yang paling suitable buat
menyeberang lautan dan kajian-kajian seperti itu juga harusnya bisa dilakukan juga di kantor arkeologi Maluku ini gitu ke depannya. Ya, terima kasih Mas Adit. Mungkin ini ada yang raise hand terakhir dari Pak Maulana mungkin ya. Barangkali satu tanggapan terakhir sebelum kita kembalikan untuk closing statement dari Mas Adit. Silakan Pak Maulana. Terima kasih Pak Marlon. Saya tertarik komentarnya Pak Bindi dan Prof. Cecep tadi. Saya Maulana Ibrahim Pak dari Universitas Khairun. Kemudian saya juga diberi tugas tambahan untuk mengurusi kantor urusan internasional. Nah, kami baru mulai kolaborasi riset dengan Universitas Lisbon dan Naval Academy di Lisbon. Jadi ketika kami kunjungan kerja ke kedua kampus tersebut, ternyata mereka sangat tertarik untuk melakukan berbagai macam kolaborasi riset yang bahkan kadang-kadang kita masih terhambat secara administratif seperti Prof sebutkan tadi itu, dengan dana per termin dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak peluang di sana. Tinggal bagaimana kita, khususnya kami yang para dosen ini, ada banyak pintu yang bisa kita masuki. Tapi saya lebih tertarik kalau kita kolaborasi, misalnya kolaborasi dengan kantor-kantor arkeologi dan seterusnya. Dan kolaborasi dengan berbagai mahasiswa yang sedang studi S2 dan S3 di luar negeri. Karena saya pengalaman Pak Marlon, ketika saya studi Urban Heritage Ternate, saya bisa dapat dana dari Jepang untuk mengunjungi banyak negara di dunia untuk mengambil data aja. Jadi saya bisa riset 4 tahun di Eropa untuk Ternate. Padahal saya sekolahnya di Osaka. Jadi kemungkinan peluang yang banyak ini sebenarnya kita kadang-kadang sulit menjangkau mikirnya, tapi ketika kita keluar baru terbuka semuanya. Jadi kalau boleh saran saya sih dari Balar tuh kasih tugas belajar aja Pak. Tugas belajar karyawannya untuk ambil S3 di luar. Nah tinggal dibuat kompetisi dan seterusnya, kan banyak dana sudah dari kementerian. Nah ketika karyawan itu tugas belajar, di satu sisi dia dibebani karena tugas belajar ya, tapi di sisi lain dia bisa memanfaatkan dana-dana riset dari universitas besar di dunia yang ada di mana saja. Betul sekali Mas Adit, di Jepang sudah mulai itu, bahkan sejak tahun 40-an, 50-an mereka sudah habis meriset Halmahera bagian utara. Kami di arsitektur justru belajar tahu lamo atau rumah-rumah besar di Halmahera tuh dari Museum Etnologi di Osaka. Saya kaget, saya dari Ternate tahu Galela, tapi tahunya di Museum Etnologi Osaka. Dan mereka telitinya tahun 50-an, 60-an, 70-an. Kemana kita selama ini? Gitu. Jadi sudah saatnya kita bangun dari tidur, terus kita kolaborasi. Karena ketika keluar, Pak, banyak sekali kemungkinan dan peluang terbuka. Salah satu jalan menurut saya sih yang paling berpeluang besar adalah dikasih tugas belajar stafnya atau peneliti-penelitinya, fungsional penelitinya dikasih tugas belajar keluar, karena mereka pasti bisa dapat dana dari kampus asalnya di luar, entah mau di Jepang, di Australia, atau di Eropa, untuk riset lintas negara. Biasa kampus di luar itu lebih suka kalau terminologi risetnya itu lintas negara, karena dia satu tema yang kecil aja, misalnya tadi hiasan di kepala kapal, hanya meriset hiasan kepala kapal saja, kampus-kampus di luar tuh mampu mengeluarkan dana untuk 15 negara sekali jalan riset. Nah, disitulah Balar memanfaatkan karyawannya itu untuk mendapatkan data dari 15 negara itu secara tugas belajar tadi, Pak. Nah, ini pengalaman-pengalaman sedang kami coba di Universitas Khairun. Kalau di kampus memang agak sedikit menantang, Pak. Karena tidak semua dosen mau dipaksa untuk tugas belajar dengan topik tertentu. Mereka punya idealisme dan egoisme tersendiri di bidang ilmunya. Tapi kalau di Balar kayaknya renstra-renstranya sudah jelas. Kita mau teliti perahu selama 5 tahun ke depan. Ya udah, kita kirim tugas belajar 2 orang. Satu bahas jalur rute dan tinggalan dan laut. Satu bahas ornamen, etnik, dan kepala perahunya. Bisa tuh Pak, dalam 2 atau 3 tahun, 5 tahun doktor selesai, sudah sangat kuat data dari berbagai negara. Tidak lupa pula kita punya banyak data bersinggungan dengan Taiwan, karena ketika kami meneliti di Tainan, kami ketemu berbagai macam budaya Austronesian dan Melanesia di penduduk asli Taiwan. Mereka masih mengunyah pinang dan siri ketika menyambut Portugis dan VOC datang di Taiwan. Mereka menyambutnya dengan peti pinang dan siri yang sama persis dengan orang-orang di Halmahera punya. Kaget kami kan, ada berbagai macam persinggungan data. Dan selama ini kita hanya diam-diam sendiri di kantor kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan forum-forum diskusi seperti ini, kita lebih terbuka dan lebih kuat kemampuan berpikir melampaui keterkekangan kita terhadap administratif dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Ini Pak Marlon, terima kasih. webinar khusus nih. Pak Bindi.
Karena saya punya 5 tahun tuh di ITB ngurusin kerjasama internasional. Asik tuh apa yang diusulkan oleh Pak Maulana tadi ya, Pak Maulana. Makasih banget Pak Maulana. Jadi memang perlu ya kita mendorong teman-teman Balar, teman-teman BPCB untuk pergi keluar, walaupun kemarin masalah di ITB adalah antara budaya dan terapan ya. Itu juga undang-undang juga. Jadi ITB mau nyekolahkan, tapi itu terapan bukan budaya, kata dirjennya. Aduh ampun nih. Tapi kayaknya perlu diskusi khusus nih Pak Marlon, Pak Cecep, Pak Maulana ya. Terima kasih Pak Maulana. Apa insight-nya ya, keren banget. Tapi saya 5 tahun ngurusin kerjasama internasional di ITB. Ya itu, keselnya ada di undang-undang. Ya udah, gitu aja Pak Marlon. Makasih Pak Marlon. Baik, kalau Pak Marlon ya. Siap, tadi kalau silakan. Pak Maulana menyinggung tentang museum etnologi, itu sebetulnya Arkenas punya kerjasama tuh Pak Maulana dengan museum etnologi. Saya juga pernah diundang di sana untuk kasih kelas tentang tinggalan underwater archaeology di Southeast Asia. Di sana kasih kelas di sana. Ternyata mereka memiliki universitas juga gitu. Jadi museum tapi juga ada universitas untuk S3. Nah, itu mungkin nanti bisa dijajaki juga Pak Marlon untuk mengirim staff-staffnya untuk S3 di museum tersebut, karena benar yang tadi Pak Maulana katakan, itu sangat-sangat luar biasa museumnya gitu. Bahkan ada satu mahasiswa yang mempelajari khusus untuk bubu aja. Itu sangat-sangat detail, dan mungkin koleksi bubu mereka sangat lebih lengkap daripada kita punya gitu ya di sini, dan itu sangat agak miris juga saya lihat ya waktu di sana. Tapi ya itu keseriusan mereka ya, bagaimana itu. Dan ya tadi mungkin dengan jalur sekolah ya, bisa diakali gitu. Siap. Jadi Prof. Cep mau menambahkan mungkin? Prof. Cep. Iya, Pak Marlon, boleh minta waktu sedikit lagi ya? Silakan, Pak. Ini tadi saya setuju dengan Pak Maulana tadi untuk yang di luar. Tapi juga saya mungkin ada ide juga untuk yang di dalam. Karena banyak juga sebenarnya kerjasama proklamirkan sekarang arkeologi Maluku itu untuk fokus kepada maritim, Pak. Karena itu kaya sekali. Jadi setuju saya, Pak. Ya? Setuju. Iya, proklamirkan dari sekarang. Iya, betul. Ya bosnya sekarang itu. Jadi maritim gitu loh. Karena itu dari samping itu juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Kita tadi saya setuju yang Pak Maulana untuk yang di luar, tapi untuk yang di dalam kerjasama dengan semua perguruan tinggi yang ada di wilayah, termasuk mulai dari Ternate tadi sampai ke Papua gitu ya, Maluku. Karena pasti potensi untuk mengembangkan mahasiswa baik di S1, S2 mau S3 itu mengeksplor lah kemaritiman yang ada di wilayah ini gitu. Dan nanti bisa kantor arkeologi Maluku ini mengkoordinir, merangkul lah semua keilmuan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kita manfaatkanlah pengetahuan-pengetahuan mereka. Apalagi sekarang kalau Kemristek Dikti itu ada program MBKM lah sekarang. Itu bisa sangat terbuka untuk mengembangkan ini. Jadi semua mahasiswa yang dari wilayah manapun untuk mengerubuti ya mengenai kajian-kajian maritim yang ada khususnya yang di Indonesia Timur yang dikoordinir oleh misalnya Pusat Arkeologi di Maluku ini. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Prof. Cecep untuk insight-nya, Prof. Pak Pindi dan Pak Maulana. Kami izin catat untuk kawan-kawan semua, mudah-mudahan ke depan bisa diterapkan di Maluku, Prof. Terima kasih. Mungkin mohon izin karena ini terkait waktu, diskusinya masih sangat menarik, tapi kami pikir kita semua dibatasi waktu, jadi kami mohon izin untuk pertemuan pagi ini mungkin kita batasi dulu sampai di sini, tapi banyak sekali masukan yang tadi sama-sama sudah kita dengar, dan ke depan kami usahakan untuk ada ruang baru untuk kita mendiskusikan kembali hal-hal yang mungkin sudah berkembang dari diskusi hari ini. Tapi mungkin sebelum bersama-sama kita tutup kegiatan pagi ini, mungkin mohon izin dari Mas Adit barangkali bisa menyampaikan closing statement-nya sama mungkin
masukan-masukan untuk kawan-kawan yang ada di Maluku dan kawasan timur Indonesia terkait riset maritim. Silakan Mas Adit. Terima kasih. Tadi menegaskan lagi yang Prof. Cecep katakan, ya mungkin harus deklarasi ya Prof. Sebagai pusat kajian maritim harusnya ya, dan juga harusnya bisa bersinergi juga dengan ada yang di Sulawesi ataupun di Papua, di Bali juga, mereka yang ya Ternate itu bareng-bareng lah mendeklarasikan menjadi kajian maritim gitu. Dan di situ kolaborasi penting, networking itu juga sangat penting untuk dibangun. Kalau networking mungkin Pak Maron sudah ahlinya lah ya, pengalaman di Puslit juga di Balar, dan kolaborasi itu tadi juga sangat penting. Dan pengembangan SDM terutama untuk kajian arkeologi bawah air itu yang masih perlu diseriusin gitu Pak Marlon, dan bahkan di Indonesia gitu, karena kita melihat keprihatinan kita juga pada data-data arkeologi bawah air yang tiap hari mungkin masih dicuri gitu dan tidak dilindungi dengan baik. Itu juga harusnya menjadi perhatian kita lebih gitu. Dan saya mengharapkan sih nanti ya bisa terwujud tadi apa yang kita diskusikan, bahkan Maluku bisa membawa diplomasi budaya yang lebih baik gitu ya, supaya tadi kalau Pak Pindi bilang sepertinya orang Pasifik Barat menjajah Pasifik Timur itu persepsi itu harusnya bisa kita longgarkan lah, jangan tapi bagaimana kita merangkul kita menjadi komunitas budaya yang sangat luas gitu, dan itu akan pasti membawa dampak yang lebih baik juga untuk Indonesia gitu Pak Maron. Mungkin itu, terima kasih Pak Maron, dan jika dibutuhkan saya bersedia untuk membantu juga, mungkin Pak Pindi juga Prof. Cecep pasti juga akan bersedia untuk membantu kita semua bareng-bareng lah untuk mengembangkan ini gitu Pak Maron. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adit untuk closing statement-nya, sekaligus juga paparannya yang sangat mencerahkan kita semua pagi ini. Dan karena kita sama-sama sudah ada di penghujung diskusi pada pagi hari ini, kami mungkin mohon izin mewakili semua kawan-kawan penyelenggara Bincang Riset dan Inovasi, kemudian juga keluarga besar Kantor Arkeologi Maluku, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran dari Bapak Ibu semua, untuk senior-senior kami, Prof. Cecep yang sudah memberikan waktu, Pak Pindi, Pak Maulana, juga kami lihat di sini ada Mbak Wiwi dari UGM, selamat datang. Kemudian juga rekan-rekan dari pusat riset dan balai-balai yang lain yang sudah memberikan waktu untuk hadir, juga dari kampus di Maluku Utara dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak untuk kehadiran hari ini, dan kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk Mas Adit sebagai narasumber yang sudah memberikan waktu hari ini. Mudah-mudahan diskusi dan harapan dari Bapak Ibu semua bisa kita tindak lanjuti segera. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasi dan kehadiran. Kami mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala teknis terkait live YouTube, tapi rekaman dari kegiatan ini akan kita upload dan kita posting via YouTube juga untuk bisa menjadi referensi bersama untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi saya mungkin mewakili moderator sebagai moderator pengganti karena moderator aslinya Pak Manta lagi berbahagia hari ini untuk kelahiran putranya yang pertama, Prof. Cecep. Jadi saya izin menggantikan. Selamat untuk Pak Manta juga yang mungkin menyaksikan kegiatan ini. Selamat berbahagia. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua, untuk Pak Adit sebagai narasumber. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua dan kita berjumpa kembali dalam Bincang Riset dan Inovasi edisi selanjutnya pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Prof. Cecep. Sama-sama. Terima kasih Pak Pindi. Menarik itu. Siap. Pak Bang Adi. Siap. Terima kasih Pak Cecep, Pak Pindi. Pak Lukas. Siap. Ya, Pak Lukas. Ini masih Pak Ujon juga ya, Pak Ujon. Masih nuansa air laut Pak, jadi masih napasnya masih napas air laut. Kasih. Pak Pindi sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, saya izin pamit dulu. Izin Pak Siap. Mahlon. Baik. Adi. Terima kasih Pak Pindi, Prof. Ya.
Saya izin juga Pak Adit. Siap. Lanjutkan merenang dulu Pak. Masih sama Ritim Pak. Ya, Makasih Pak Abdul Aziz, Pak Maulana, makasih. ya, siap. Terima kasih semuanya Pak. Pak Aziz, Pak, siap. Halo. Kabar? Gimana kabar Mi? Baik. Oh, baik, Pak. Iya. Saya izin Pak. Saya izin live juga ya Pak Marlon, makasih banyak. Ya Mas Adit, makasih banyak. Nanti habis ini saya langsung kontak. Mas Ujon, makasih. Mbak Wiwi, makasih. Ujon. Thank you, Jon. Keren bro. Baik Bapak Ibu semua, saya izin close. Terima kasih untuk kehadiran, sehat semua.